Demikianlah Allah Subhanahu wa taala banyak gambarkan tentang sifat makhluknya yang bernama wanita kepada manusia melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Carilah petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyikapi wanita, bagaimana menjalankan keluarga. Lihat sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain, di situ terdapat banyak petunjuk. Adapun bagi kaum wanita, bersabarlah, sesungguhnya syariat tidaklah menerapkan hukum-hukumnya atas kaum wanita kecuali dikarenakan rahmat Allah, bukan penindasannya, bukan diskriminasinya atas kaum wanita sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, betapa syariat mendiskriminasi kaum wanita. Tidak. Diperintahkan jilbab, menutup aurat dengan baik. Dikarenakan apa? Bukan karena menindas kebebasan wanita untuk berpakaian bercantik-cantik. Tidak, demi kebaikan wanita, demi keamanan mereka. Dikarenakan apa? Pelecehan terhadap mereka selalu berangkat dari mata manusia yang melihat keindahan yang ada pada mereka, baru terjadi pelecehan. Dikarenakan mahalnya wanita, tentunya tidak ditampakkan. Sesuatu yang murah akan ditampangkan begitu saja, ditampakkan begitu saja. Sesuatu yang mahal justru ditutup. Demikian. Diwajibkan atas wanita dengan mahram keluar dia, kalau keluar safar harus dengan mahram, bukan karena menindas kebebasannya, tapi karena memuliakannya dan menjaganya. Permaisuri mana yang keluar rumah tanpa pengawal? Demikian Islam memuliakan wanita. Dibaginya jatah warisan cuma setengah. Lelaki satu kan, wanita setengah. Lelaki satu dikasih kewajiban nafkahin istri, nafkahin anak. Ayo, kalau punya saudari belum nikah, nafkahin saudari. Kalau bininya banyak, ayo. Satu juga habis, bisa-bisa. Wanita dikasih setengah untukmu semuanya, tak ada kewajiban nafkah atasmu. Maka ini kemerdekaan dan kemenangan untuk kaum wanita. Dan ketahuilah bahwa keselamatanmu di dunia dan di akhirat ada pada ridho suamimu. Ya, dari mana kabar ini kami dapatkan? Dari yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Begitu dimudahkan kunci surga bagi kaum wanita. Kunci surga dimudahkan, disederhanakan bagi kaum wanita. Di hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan lain-lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita sempurnakan sholatnya yang 5 waktu, Ramadannya yang 1 bulan puasa, kemudian dia jaga harga dirinya dengan baik, setelah itu ata'at zawjaha, dia taati suaminya, qilalaha, dikatakan kepada wanita demikian, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga manapun kalian mau, masuklah kalian ke dalam surga. Lihat, 4 hal. Sholatnya beres, puasa Ramadannya kelar, apalagi ditambah sholat sunnah, apalagi ditambah puasa sunnah. Jaga harga dirinya sebagai wanita sebagaimana syariat mengaturnya. Setelah itu semua taati suaminya. Ya. Dan kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak manusia ada pada murka dan ridha orang tua, bukan? Ridha Allah atau ridha Rabb fi ridha al-walid. Ini yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain radhiyallahu. Hadis yang masyhur. Keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua. Tapi bagi wanita, keridhaan dan kemurkaan Allah setelah mereka menikah pada ridho dan murka suaminya. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain dari Husain ibn Muhsan radhiyallahu anhu, anna ammah lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang bibinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsultasi dan lain-lain. Setelah selesai, Nabi berkata kepada bibinya ini, bibinya Husain ibn Muhsan, alaki ba'al ya hadhi, wahai wanita, apakah kau punya suami? Naam, ya aku punya. Kaifa anti minhu? Bagaimana pelayananmu terhadapnya? Bagaimana nilaimu di hadapannya? Kemudian dia berkata, la aluhu illa ma ajiztu anhu. Aku selalu melayaninya kecuali hal-hal yang memang di luar kuasaku. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, unzuri kaifa anti fihi. Innahu jannatuk au naruk. Lihatlah bagaimana pelayananmu pada suamimu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Perhatikan. Di dalam syariat Islam, sujud kepada makhluk itu haram.
kufur. Diagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan mengagungkan, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan ati Allah barengan terus, ati Rasul, ati Allah, ati Rasul. Luar biasa enggak kewajiban mentaati Rasul, mengagungkan Rasul? Iya. Tapi boleh enggak umat sujud sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, kenapa? Sujud haram kepada selain Allah. Sebesar apapun kehormatan seorang makhluk, haram sujud. Diperintahkan rakyat untuk mentaati penguasanya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Iya kan? Taati penguasanya, jaga aibnya, doakan kebaikan, sabar kepada kezalimannya dan lain-lain. Diperintahkan, diagungkan sedemikian besar penguasa. Tapi bolehkah sujud, seorang rakyat sujud kepada penguasanya? Boleh? Haram. Diperintahkan anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Ya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Lihat perintah Allah. Setelah Allah tentukan agar kalian tak boleh beribadah kepada yang lain kecuali hanya kepadaku. Setelah tauhid, Allah perintahkan apa? Birrul walidain wabil walidaini ihsana. Berbakti, agungkan, taati orang tuamu. Tapi bolehkah anak sujud sama orang tua? Sungkem, haram. Gak boleh. Kenapa? Gak boleh bersujud kecuali kepada Allah, semulia apapun. Tapi istri kepada suami, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amur ahadan, andai saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesuatu, tidak aku perintahkan kaum sujud pada nabinya. Tidak aku perintahkan rakyat sujud pada penguasanya. Tidak aku perintahkan anak sujud kepada orang tuanya. Lisaya, kalau boleh, nggak boleh. Tapi kalau boleh, aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihim alaihin. Karena besarnya hak-hak mereka atas istri-istrinya.